أستغفر الله العظيم لكل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. Sebuah kisah menakjubkan datang dari korban selamat insiden ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo. Seorang santri bernama Al-Fatih Cakrabuana mengaku tertidur pulas saat terjebak di bawah reruntuhan selama 3 hari. Ungkapan syukur tak henti diucapkan oleh Abdul Hanan saat mengetahui anak keduanya selamat dari peristiwa tersebut. Ia merasa mendapat keajaiban. Al-Fatih tertidur pulas selama berada di dalam puing reruntuhan sekitar 3 hari. Al-Fatih berhasil dievakuasi dengan selamat oleh tim SAR pada Rabu 1 Oktober sore. Selama 3 hari sejak Senin 29 September saat musola pesantren Buduran ambruk. Al-Fatih juga ikut terkubur di tetih, sempat berlari untuk keluar gedung namun ia tidak berhasil datisan. Saat bangun, siswa kelas 3 SMP itu sudah tidak bisa melihat apa-apa alias gelap gulita. Namun Al-Fatih masih sempat berkomunikasi dengan teman di sebelahnya dalam posisi sama-sama terjebak. Setelah itu, ia kemudian tertidur dan sudah tidak ingat lagi. Dan pada saat dievakuasi, Al-Fatih tidak mengalami luka serius, hanya lecet. Dalam ceritanya, remaja 14 tahun tersebut merasa tidur pulas. Ia bahkan tidak mengingat pasti kejadian ini. Al-Fatih hanya mengingat bahwa sebelum gedung itu ambruk sempat terdengar suara gemuruh seperti gempa. Begitu gedung itu rubuh, Al-Fatih sempat berlari untuk keluar gedung namun ia tidak berhasil datisan. Saat bangun, siswa kelas 3 SMP itu sudah tidak bisa melihat apa-apa alias gelap gulita. Namun Al-Fatih masih sempat berkomunikasi dengan teman di sebelahnya dalam posisi sama-sama terjebak. Setelah itu, ia kemudian tertidur dan sudah tidak ingat lagi. Dalam tidurnya selama 3 hari itu, Al-Fatih merasa mimpi berkeliling ke sejumlah tempat, namun ia tidak mengingat secara rinci. Ia hanya ingat berkeliling menggunakan transportasi pick-up. Di dalam peruntuhan itu, Al-Fatih sebenarnya tertimpa gundukan pasir dan seng. Namun komponen inilah yang menyelamatkan posisi Al-Fatih dari puing-puing bangunan. Al-Fatih baru sadar saat ada bunyi suara petugas tengah menggetok puing-puing. Semula ia mengira itu suara tukang sedang menggarap bangunan. Namun rupanya itu adalah petugas yang berupaya untuk menyelamatkan dirinya. Jadi kayak ada gempa, terus lari, terus pingsan, kena batu, bangun kayak udah gelap, di sebelah ada teman. Abu tanya, kenapa? Tanya roboh dan kayak ada gempa. Udah, gitu. Saya gitu terus, gitu lagi. Iya, ada tanya-tanya cerita. Mit, di rumah tuh sehari itu kamu apa? Ada yang ngasih itu modal gimana? Nggak tahu. Tapi di mimpiku aku minum lewat selang-selang. Jadi enggak ya, di nyatanya enggak. Dia bilang itu hanya mimpi tapi ya mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Selain mimpi minum itu mimpi kemana? Nah, itu kok jalan-jalan kemana? Berapa? Ke kota gitu atau ke Mekah atau gimana? Suasananya itu ke masjid atau ke mana? Jalan-jalannya kayak di jalan-jalan yang lampunya mati, terus lurus dan rumah gitu ya. Nyaman. Ikap. Itu siapa? Itu berarti sempat lari ya berarti ya waktu dengar nyawa itu lari. Ya, tapi masih kenal.
Sudah. Itu enggak sebelum waktu kerasa gempa itu lari nggak? Sempat menyelamatkan diri nggak? Iya, lari. Lari ya. Hmm. Tapi terus ketimpa. Iya. Sakit, kerasa sakit nggak waktu pas sadar itu? Enggak. Nah, kesan di sepatu. Terus sadar-sadarnya waktu itu cuman nggak ada itu ada Tuhan kata gitu. Wah, dan nanti kita gitu. Enggak ada bunyinya. Tok. Aku tanya di udah bisa keluar Pak. Oh iya, udah bisa keluar gitu. Keluar, udah bisa keluar. Jadi sadar sudah ngerti tiket sama kita. Enggak keluar naik supaya berangkat.